negara memiliki tanggung jawab utama untuk menghormati martabat manusia dan menjamin bahwa pendidikan tenaga medis dijalankan dengan landasan etik, altruisme, profesionalisme, pengabdian, dan ilmu pengetahuan yang sahih. Pendidikan kedokteran bukan hanya proses teknik mencetak tenaga kerja, tetapi adalah tindakan merawat kehidupan di mana setiap lulusan bukan hanya membawa kompetensi, tetapi juga nurani, tanggung jawab, dan kepercayaan publik. Dari perspektif sosiologi profesi, institusi kedokteran berdiri di atas kontrak sosial antara masyarakat dan negara yang memberi wewenang kepada profesi untuk melayani dengan etika, bukan sekadar memenuhi target administratif. Ketika pemerintah secara sepihak melemahkan kolegium, mengintervensi universitas, dan memindahkan proses pendidikan dari ruang akademik ke birokrasi, maka yang terjadi adalah jadi pelanggaran terhadap pendidikan. Kita menyaksikan apa yang disebut Max Weber sebagai Endowment, yaitu hilangnya kesakralan ilmu dan pengabdian akibat rasionalitas instrumentalis. Lebih jauh, ketika pemerintah mengubah rumah sakit pendidikan menjadi pusat produksi dan deregulasi kompetensi tanpa ruang akademik, maka profesi medis tidak lagi menjadi pilar peradaban, melainkan alat sistem kekuasaan dan pasar. Ini bukan hanya krisis kebijakan, melainkan krisis nilai. Oleh karenanya, kami menilai bahwa satu, Kementerian Kesehatan RI telah bertindak melebihi kewenangan yang semestinya melekat pada jabatan sebagai pejabat negara yang menyelenggarkan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pasca penerbitan Undang-Undang 17 tahun 2023, Menkes secara ekspansif mengambil alih fungsi desain dan pengelolaan pendidikan tenaga medis, termasuk satu, pembentukan kolegium versi pemerintah tanpa partisipasi organisasi profesi dan universitas. Dua, penyederhanaan jalur kompetensi profesi medis melalui pelatihan teknis yang singkat. Tiga, penerapan kebijakan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit atau RSPPU secara unilateral tanpa kerangka pendidikan tinggi. Kebijakan pelaksanaan RSPPU yang cenderung sepihak dan mengabaikan ketentuan perundang-undangan menghapus peran universitas sebagai institusi akademik yang sah, melanggar prinsip otonomi ilmiah dan tridharma perguruan tinggi, serta berpotensi merusak mutu pendidikan spesialis dan sistem penjaminan mutu pendidikan nasional. Dua, tindakan tersebut telah mengabaikan fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai otoritas penyelenggara pendidikan tinggi. Pendidikan profesi medis bukan domain administratif Kementerian Teknis, melainkan bagian dari sistem akademik nasional. Saat rumah sakit vertikal menjadi pusat pendidikan tanpa integrasi akademik, fungsi keilmuan, evaluasi akademik, dan pertanggungjawaban publik terhadap lulusan menjadi lejak. Tiga, tata kelola rumah sakit vertikal sebagai institusi pelayanan dan pendidikan klinik berada dalam kondisi rapuh dan tidak tersentuh reformasi. Kasus-kasus pelanggaran etik dan hukum tidak ditindak sebagai masalah sistemik, tetapi dijadikan dalih untuk mendiskreditkan institusi akademik dan organisasi profesi. Ini adalah bentuk pemindahan tanggung jawab yang tidak etis dan membahayakan sistem. 4. Komunikasi publik. Kementerian Kesehatan tidak mencerminkan etika pejabat negara. Berbagai pernyataan spekulatif, tendensius, dan menyerang profesi secara menyeluruh
terhadap dokter dan lembaga pendidikan tinggi. Dalam konteks demokrasi modern, komunikasi seorang menteri tidak sepatutnya menjadi alat framing kekuasaan, melainkan cerminan akal sehat negara. Dengan ini kami memohon kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera mengevaluasi dan mempertimbangkan figur kepemimpinan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, karena kuat diduga telah terbukti melewati batas kewenangan sektoral dan mengambil alih fungsi pendidikan tinggi, menjalankan kebijakan RSPPU yang bertentangan dengan sistem akademik nasional, merusak integritas keilmuan dan otonomi profesi medis, mengabaikan prinsip etik, transparansi, dan kolaborasi dalam perumusan kebijakan publik. Kepada DPR Republik Indonesia untuk menginisiasi reformasi kesehatan nasional guna mengkaji secara serius dampak kebijakan Kemenkes terhadap sistem pendidikan dokter, tata kelola rumah sakit vertikal, serta hubungan lintas kementerian dan antar institusi negara. Kepada seluruh elemen bangsa untuk bersikap kritis terhadap penyelenggaraan pendidikan kedokteran di luar sistem pendidikan tinggi, karena pendidikan dokter adalah pengabdian berbasis nilai, bukan produksi tenaga kerja instan. Untuk membangun kembali kolaborasi etis antara negara, universitas, rumah sakit, dan profesi demi keselamatan pasien dan keadilan kesehatan di masa depan. Bandung, 19 Mei 2025. Terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Endang dan Prof. Yopi atas pembacaan maklumat Pajajaran. Selanjutnya adalah press release yang akan dipimpin oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mungkin saya hanya tidak akan menyampaikan sesuatu, barangkali dari teman-teman wartawan ingin menanyakan kenapa maklumat Pajajaran ini disampaikan. Saya minta Prof. Endang, Prof. Yopi, dan Dr. Yodi, Prof. Yonit untuk ke depan. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya itu Pak, alasannya kenapa? Bukan, itu hanya salah satu aspek itu. Sebenarnya bukan itu, tetapi mulai dari undang-undang kesehatan yang memakan, kemudian Menteri Kesehatan membuat kolegium kesehatan, sebenarnya kolegium itu dibentuk oleh para ahli di profesi. Itu yang menyelenggarakan. Tapi itu seperti kejadian itu hanya hal-hal dan mana-mana itu mungkin bukan karena itu. Ya, terima kasih. Saya tambahkan bahwa dalam pendidikan dokter spesialis
itu memerlukan sistem yang kompleks, sulit, jangankan pendidikan dokter spesialis, ya, pendidikan dasar pun sangat sulit untuk dikelola. Dan kelemahan-kelemahan itu pasti ada, dan itu tanggung jawab kita bersama. Justru itu bukan menjadi motivasi kasus-kasus, tapi bagaimana cara kasus itu dikelola, itu yang menjadi pemikiran kami. Bagaimana seharusnya ketika ada satu kasus itu tidak dijadikan framing bahwa seluruhnya itu melakukan kesalahan atau menghentikan program, begitu ya. Jadi bisa dilihat bahwa itu adalah titik perhatian kami, bagaimana permasalahan pendidikan dokter spesialis itu seharusnya dikelola secara bersama-sama antara Kementerian Pendidikan ini dalam hal ini universitas dengan rumah sakit yang merupakan representasi dari Kementerian Kesehatan. Bu, boleh diterangkan Bu poin-poinnya apa aja yang ditentang dari kebijakan kementerian? Ya. Yang pertama, yang paling utama adalah bagaimana seharusnya pendidikan tinggi di sektor kesehatan dalam hal ini kedokteran, yaitu spesialis dalam hal ini, dan juga pendidikan profesi kesehatan yang lainnya seharusnya dikelola secara sinergis antara dua kementerian, di mana universitas dalam hal ini bertanggung jawab untuk mengelola aspek akademis. Bagaimana pendidikan tinggi itu harus memiliki kelas dan kualitas yang memang seharusnya dilakukan atau dikerjakan. Kemudian peran dari Kementerian Kesehatan melalui rumah sakit vertikal terutama itu adalah memfasilitasi proses pendidikan tersebut. Ya, jadi keduanya harus sinergi. Tidak bisa hanya salah satu saja, tidak boleh saling meniadakan. Gitu ya. Itu yang paling utama. Yang kedua tentu saja adalah bagaimana kementerian, di level kementerian itu dalam membuat kebijakan karena harus sinergis, ya harus bersama-sama, gitu ya. Dan selama ini sudah puluhan tahun dilakukan bersama-sama. Kalau misalnya ada hal-hal yang menjadi masalah, tentu itu bukan sesuatu yang tidak bisa dibicarakan. Seharusnya harus bisa dibicarakan dan ini menjadi keputusan bersama. Sebagai contohnya adalah dulu ada komite bersama antara Kemenkes dengan Kemenristek Dikti misalnya, dan itu bisa dilanjutkan. Dan ternyata saat ini kelihatannya itu mulai pudar, gitu ya. Barangkali Jadi sejak kemerdekaan kita 1945, apalagi sejak tahun 1908 pada saat Fakultas Kedokteran mulai dibangun, itu ada 3 komponen yang membangun Fakultas Kedokteran atau pendidikan kedokteran di Indonesia yang disebut 3 tungku sajarana. Jadi kalau kita mau masak makanan dipakai tungku, harus ada 3 tungku. Kalau hanya 2 jatuh. Jadi harus 3 baru dia. Apa itu? Tadi disampaikan harus ada Kementerian Kesehatan. Dia yang membangun fasilitas pendidikan, rumah sakit pendidikan. Lalu ada Fakultas Kedokteran atau Kementerian Pendidikan Tinggi, ya, yang mengatur dosen yang akan memberikan pendidikan kedokteran di rumah sakit pendidikan. Tapi ada kelompok atau tungku yang lain yang independen, itu adalah kolegium. Kolegium dari dulu adalah kolegium, bukan kepunyaan siapa-siapa. Itu dibangun oleh para ahli, dokter dan guru besar. Dia yang mengetahui kurikulum yang perlu buat rumah sakit pendidikan. Berpuluh tahun sejak kemerdekaan kita, pendidikan kedokteran dibangun oleh 3 komponen ini. Saat ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan tidak saja ingin memiliki dapur yaitu rumah sakit pendidikan, tapi pun mengambil alih kurikulum yang punya kolegium. Itu dasarnya. Oleh sebab itu hanya ada 2 tungku yang akan berdiri sekarang. Pendidikan malah pengaruh atau kewenangan dari pendidikan
Kementerian Pendidikan, di mana dosen-dosen yang ada di dalam itu pun akan diambil. Kita merasa ini merupakan ancaman yang berat bagi pendidikan kedokteran di kemudian hari. Pada saat ini kita menghadapi menjelang tanggal 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional. Kita ingin menyuarakan hari ini bahwa hendaknya kita kembali pada esensi yang mula-mula, bahwa pendidikan kedokteran hanya bisa berlangsung apabila ditopang oleh 3 tungku ini. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan yang memegang dosen dan para pengajar, Kementerian Kesehatan yang menguasai dan yang memiliki rumah sakit pendidikan sebagai dapur, dan kolegium yang mengatur kurikulum, yang mengatur resep untuk mengatur kompetensi yang patut dimiliki oleh para dokter ini. Barangkali masih ada satu pertanyaan lagi. Dari poin itu tadi ada komunikasi publik kementerian yang menteri yang dinilai buruk. Itu terkait kontroversi belakangan ini, menteri pernyataan-pernyataannya itu menanggapi hal tersebut, para guru besar atau dokter itu seperti apa? Oke, saya hanya sebagai moderator. Silakan. Terima kasih. Jadi kami menilai bahwa kolaborasi yang selama ini terbangun dengan baik dan mestinya harus bisa ditingkatkan lebih baik lagi, justru dapat runtuh akibat komunikasi yang tidak tepat, kemudian positioning dari para pemangku tadi yang juga tidak dilaksanakan dengan baik, bahwa pendidikan tinggi kami ini universitas itu bukan hanya stakeholder tetapi pelaku utama pendidikan. Itu mohon tidak dilupakan. Jadi komunikasi dengan kementerian saat ini kelihatannya agak tegang. Selain daripada komunikasi publik yang menurut kami isinya itu spekulatif. Jadi pernyataan tentang misalnya standar tentang kesehatan, ya, hal-hal tersebut tentu kalau kami di kedokteran itu terbiasa untuk berkomunikasi berdasarkan evidence, ya, berdasarkan bukti ilmiah. Kita tidak bisa berkomunikasi begitu saja kepada masyarakat yang menimbulkan keresahan karena hal-hal yang tidak tepat dan tidak berdasar. Jadi kami menyayangkan kedua hal tersebut. Jadi kembali lagi, kalau ada salah satu tungku mau mengambil alih kedudukan fungsi dari ketiga tungku ini, maka yang dia buat adalah memframing buruk pada tungku yang lain. SDM di framing. Punya siapa SDM itu? Kementerian Pendidikan. Dokter itu adalah bukan urusan si tungku yang satu yang harus mengurus pendidikan, rumah sakit pendidikan. Yang di framing adalah kolegium yang tidak independen karena dulu dikatakan di bawah profesi. Selama ini kerjasama dari 3 tungku ini sangat baik dan mulus. Kita menghasilkan ribuan dokter dan dokter spesialis di Indonesia. Tadi dikatakan bahwa kurangnya atau putusnya komunikasi dari 3 pihak inilah yang menjadi ancaman bagi pendidikan kedokteran yang kita ada lihat di kemudian hari. Ya. Pak, langkah selanjutnya Pak setelah ini deklarasi maklumat ini, apakah ada kelanjutannya kepada pihak Presiden atau DPR? Ya, betul sekali. Kami bukannya tidak ada upaya untuk melakukan komunikasi. Kami berusaha di 3 tungku ini, berusaha untuk melakukan komunikasi. Namun seolah-olah itu buntu. Oleh sebab itu harapan kami adalah kepada Bapak Presiden untuk kembali memperhatikan masalah ini, keresahan yang terjadi di antara para penanggung jawab pendidikan kedokteran di Indonesia ini. Kepada DPR pun kami minta agar supaya memperhatikan masalah ini, ya, dengan berbagai pengalaman mereka untuk mencari dan mendalami lebih jauh inti permasalahan. Jadi nanti sesudah ini kami akan membuat surat secara lengkap yang kita tujukan pada Presiden dan Dewan DPR Republik Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini didengar
dan ada perbaikan untuk kemudian hari. Maksud yang sangat baik dan mulia ini bisa dilaksanakan nanti untuk ke depan. Demikian. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup pertemuan hari ini. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.